beberapa nih yang mungkin yang akan saya tanyakan nih kepada Murni ya. Ini pertama yang ada terlebih dahulu ya identitasnya. Pertama itu kan nama sekolahnya di SDN Pamutan betul. Nama guru Ibu Murni Alima SPD ya betul. Mata pelajaran yang diampu adalah guru kelas ya betul. Kelas semester 2 ya. Kita akan Murni akan melaksanakan kegiatan wawancara ini 10 menit aja ya Bu. Nah kita ngobrol aja. Mungkin Bu seputar dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan ya Bu ya. Pertama Ibu pertanyaannya ini Bu, apa Bu indikator yang akan Ibu kompetensi dasar atau indikator yang akan disajikan pada pembelajaran nanti Bu? Untuk indikator kompetensi dasar yang akan saya uji pada peserta didik nanti itu menggunakan dari bank data. Jadi ada 3 indikator. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bentuk segi 4 yang benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bentuk lingkaran yang benar. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bentuk segi 3 yang benar. Jadi sekitar tentang bangun data juga ya Bu ya. Pembelajaran kelas 1 Ibu ya mengenal bangun data mungkin ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Nanti selanjutnya Ibu metode apa nih Bu yang akan digunakan nanti Bu dalam pembelajaran kompetensi dasar tadi Bu? Apa alasan Ibu memilih metode tersebut? Itu ada pendekatannya bentuk secara singkat, kemudian berorientasi pada peserta didik yang kemudian metodenya ada praktik juga. Nanti setelah diterapkan nanti anak-anak akan praktik menunjukkan penggunaan dibuat antara dari Saya kira itu sangat bagus sekali Bu ya, pendekatannya scientific learning dan semakin terpadu juga ya, dipadu padankan dan terintegrasi ya Bu ya, dipadukan dengan mungkin nanti ada praktik ya, kalau mungkin ada di pembelajaran diferensiasi itu adalah diferensiasi produk ya Bu ya, nanti praktek langsung mengenal tentang bangun data. Bagus sekali Bu. Dan kemudian Bu, alat dan sumber bahan pembelajaran itu seperti apa Pak Bu yang Ibu siapkan? Kalau misalnya untuk sumber ada pertama itu masih buku. Nah untuk praktiknya sendiri itu saya akan menggunakan kertas poligami yang sudah dibentuk menggunakan. Jadi nanti anak-anak akan menggabungkan bangunan tersebut menjadi sebuah bangun seperti kereta api, rumah, sangat kreatif sekali Bu ya, inspiratif, bisa di ATM ambil gitu dan modifikasi ya Ibu ya untuk kelas selanjutnya, dan memang itu sangat baik sekali, praktik baik untuk anak itu ya. Kemudian Ibu pertanyaan selanjutnya apa ya Bu ya, ceritakan Bu tahapan pembelajaran seperti apa sih yang nanti akan disajikan? Untuk tahapan pembelajarannya kalau bukan seperti biasa ada doa, absen, nanti kegiatan atau ini persepsi. Jadi bertanya kepada siswa apa sih yang sudah mereka tahu tentang bangun data sebelum mereka terhadap materi yang akan diajarkan. Nah setelah persepsi baru masuk ke dalam inti pembelajaran. Jadi saya akan menjelaskan sekilas tentang bangun data. Bangun data sendiri seperti apa, bangun data segitiga seperti bagaimana, bangun data lingkaran seperti apa. Setelah siswa mengetahui dan bisa mengetahui membedakan dan bisa mengidentifikasi bangun data tersebut, dan baru nanti akan dipraktekkan ke dalam membuat bangunan dari bangun data tersebut. Jadi siswa akan membuat bangunan dari bangun data tersebut. Nah setelah itu
dilakukan penilaian. Jadi penilaian itu yang ditanya adalah tidak ada penilaian secara tertulis, tapi penilaiannya ada yang tertulis. Kemudian setelah itu pembelajaran masuk ke kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup seperti biasa pengumpulan materi yang telah disampaikan, kemudian diakhiri dengan atau mungkin ada pertanyaan dari siswa, feedback dari siswa, kemudian ditutup dengan menulis. Keren sekali Bu ya, langkah-langkah kegiatannya sudah terperinci sekali dan itu sudah bagus banget lah ya. Sudah cukup itu refleksinya juga nanti ya Bu ya. Itu sudah keren, sudah komplit penugasannya, penilaiannya juga, rubriknya juga sudah lengkap ya Bu ya. Sudah keren nih Bu, bisa ditiru nih ya. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, persiapan tertulis apa nih yang Ibu buat? Persiapan apa bisa dibuat? Iya, persiapannya yang tertulis itu seperti apa? Persiapan ini seperti yang ditulis itu pasti administrasi, Iya. seperti NPP itu atau modul ajar kalau sekarang. Iya, sekarang ini modul ajar. Siapkan. Kemudian materi tentunya materi dari Bapak siapkan. Karena kan walaupun berpegang pada buku teks, saya selalu dulu tentunya tidak hanya memang sana, tapi juga mengambil materi-materi lainnya relevan dengan materi yang akan disampaikan. Sehingga itu untuk persiapan tertulis. Ya Bu. Oh iya, sama ini rubrik. Oh iya, udah keren banget ya Bu ya, persiapan tertulisnya itu udah komplit sekali dan boleh nanti saya ambil, tiru dan modifikasi ya Bu ya. Dan selanjutnya Bu, materi apa nih Bu yang dianggap sulit oleh siswa nih berdasarkan perkiraan yang Ibu ini yang bisa diimprove sama Ibu nih, materi apa Bu? Ya, untuk materi yang akan dianggap sulit, mungkin saat praktik ya, karena kan saat praktik itu anak-anak akan menggunakan rapor. Jadi kalau materi insya Allah anak-anak karena kan bangun data seperti itu sudah setiap hari dilihat oleh peserta didik, jadi tidak terlalu sulit untuk peserta didik mengidentifikasi bentuk bangun data. Namun paling kesulitannya itu di pelaksanaan pembelajaran. Praktik itu karena ini menggunakan kertas origami, menggunakan flat, sehingga diperlukan pengawasan dari pengawasan yang lebih dari saya sendiri sebagai guru, agar siswa mengerjakan sesuai arahan, sesuai instruksi dari saya. Oh iya, itu sangat bagus sekali ya. Jadi kesulitannya itu ya dalam hal praktek ya Bu ya. Pak anak harus tetap diawasi dan diarahkan ya demi lancarnya pembelajaran ya Bu ya pada pembelajaran tahapan ini. Kemudian Bu, setelah mengikuti pembelajaran ini sesuai harapan Ibu itu apa nih? Yang perlu juga mendapatkan khusus itu apa Bu pada pembelajaran ini? Ya, kalau misalnya untuk kompetensi Yang sesuai harapan ya sesuai apa nanti kepada indikator dari identifikasi itu benar, dan berarti ya harapannya peserta didik selama pembelajaran ini dapat mengetahui bentuk-bentuk data. Misal kalau misalnya dia mengajar gitu, dia udah tahu kalau jam itu bentuknya gimana. Kemudian selain itu diharapkan juga peserta didik dapat menunjukkan kreativitas ya, karena kan di sini ada praktik membuat itu. Nah, jadi kan di sana peserta didik menggali kreativitas masing-masing. Kreativitas diri. Iya, keren sekali Bu nih. Jadi inspirasi buat saya. Jadi ini Ibu tuh lebih kegiatan prosesnya ya Bu ya, lebih dititik beratkan ya Bu ya. Di samping kita nanti punya produknya, karyanya ya Bu ya. Jadi kita prosesnya yang lebih anak lebih kreatif ya Bu ya. Ibu ya, terima kasih Bu ya atas observasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan membimbing kita semua Ibu. Saya pamit mundur Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ya, coba sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita tes semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah semuanya sudah semangat untuk belajar hari ini. Oke, sebelumnya kita cek dulu ya. Yang tidak hadir siapa? Coba lihat temannya yang tidak hadir siapa? Afika. Afika kenapa? Afika sakit ya? Afika sakit. Siapa lagi yang tidak hadir? Hadir. Ibu, apa itu bangun datar? Nah, bangun datar itu contohnya seperti lingkaran. Ingat? Nah, contohnya seperti lingkaran. Selain lingkaran, bangun datar apa lagi? Iya, betul. Siapa yang jawab? Yang segi 4. Ada segi 4. Ya. Segi 4. Kemudian ada segi 3. Bagus. Berarti masih ingat ya materi tentang bangun datar. Nah, segi 3. Oke, sebelum kita melanjutkan, silakan anak-anak yang belum mengeluarkan bukunya dikeluarkan dulu bukunya ya. Hah? Buku catatan yang biasa ya. Oke. Nah, coba sekarang yang berbentuk lingkaran, contoh benda yang berbentuk lingkaran apa? Apa? Jam dinding. Oke, betul ya. Contohnya jam
Ayo. Oke. So. Beda warnanya sama yang atas. Beda warnanya. Beda warnanya. Beda warnanya sama temboknya dibedain. Iya gitu ya. So, ini mau warna apa? Jangan merah lagi. Beda warnanya. Apa? Oh, ini mau warna apa? Kuning semua. Kalau kuning mau banyak. Kalau mau sama kuning semua. Lihat gambar, kalian lihat. Toko. Segi empat, ada berapa segi empat? Coba hitung. So, ada berapa segi empat di gambar ini? Satu. Ulangi lagi, coba ada berapa segi empat? Satu. Kalau yang ini yang besarnya nggak dihitung ini. Jadi ada berapa? Ya. Kalau lingkarannya ada berapa? Lingkarannya ada? Ini di gambar ini lingkarannya ada berapa? Mana lingkaran? Ini apa namanya? Ini mah segitiga. Sekarang ibu nanya lingkaran. Lingkarannya ada berapa? Lingkaran. Kalau lingkaran berarti ya. Iya, ada berapa lingkarannya? Satu. Kalau segitiganya ada berapa? Satu. Coba
kita pada hari ini akan melaksanakan pasca observasi ya Bu ya, hasil dari kegiatan observasi di kelas kemarin Bu. Assalamualaikum Bu Murni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Iya, boleh kita ngobrol sebentar ya Bu ya? Boleh sekali dengan saya. Iya, terima kasih Bu Murni. Kemarin sudah mau duduk di sini untuk kegiatan pembelajarannya nih di kelas, sangat menyenangkannya, luar biasa dan sangat menginspirasi bagi saya nih. Seperti itu. Ya, alhamdulillah terima kasih Bapak untuk apresiasinya. Saya sendiri mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia membersamai saya di kelas. Iya, dan Ibu Murni dari hasil pengamatan saya selama pembelajaran ada beberapa hal yang menjadi catatan saya dan ingin ditanyakan pada Ibu nih. Boleh sekali disampaikan, silakan. Oh ya, terima kasih ya Bu Murni. Berdasarkan pengamatan saya kemarin nih Bu, ketika menyimak kegiatan pembelajaran di kelas nih bersama Ibu nih, yang Ibu lakukan kemarin itu, semuanya sudah berjalan dengan baik nih, sesuai dengan RPP dari awal sampai akhir. Ibu sudah mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid dan mampu mengelola kelas dengan menerapkan langkah-langkah model pembelajaran berbasis project nih, project based learning atau PJBL ya. Itu mungkin sangat menginspirasi bagi saya ya. Kemudian juga ketika kegiatan diskusi, saya melihat setiap murid juga aktif mengikuti pembelajaran dan mereka berkolaborasi dengan antusias dengan rekan sekelompoknya dalam menyelesaikan project dan membuat karya bangun datar ya yang dibentuk menjadi sebuah bangunan ya. Itu sangat antusias sekali Bu Murni. Menurut catatan saya, Ibu sudah melaksanakan pembelajarannya itu sangat menyenangkan dan berpihak kepada murid. Bisa di ATM sama saya. Terima kasih atas apresiasinya Pak. Namun sebenarnya itu juga belum sempurna karena masih ada kekurangan-kekurangan, tapi itu insya Allah akan diperbaiki. Iya, jadi itu tapi menurut saya itu emang udah bagus banget nih kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada muridnya, PJBL-nya juga udah kena nih, project-nya juga udah ada bukti fisiknya seperti itu Bapak yang lakukan kita kemarin. Dan kemudian Ibu pada kegiatan pembelajaran kemarin apakah ada hal-hal yang menjadi hambatan nih atau kendala yang Ibu rasakan nih selama kegiatan observasi kemarin? Untuk kendala, mungkin yang pertama pembelajaran itu tidak sepenuhnya sesuai dengan RPP karena walaupun kita sudah merencanakan dengan semaksimalnya dengan sematang-matangnya, namun tetap saja dalam di kelas itu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan RPP. Tapi walaupun itu tidak terlalu mengganggu kegiatan pembelajaran. Iya. Kemudian untuk kendalanya kita tahu kalau misalnya peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah di sini pasti kendala saya sebagai seorang guru itu agak sedikit terkendala ketika harus memenuhi seluruh kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Iya. Kemudian ketika kegiatan pembelajaran itu hanya sebagian peserta didik yang aktif. Jadi ada yang sebagian hanya mengikuti temannya atau ketika di hanya diam itu, jadi hanya sebagiannya aktif. Mungkin itu. Nah Ibu, mungkin yang saya simak dari jawaban Ibu, tapi saya melihat kegiatan tersebut udah berjalan lancar nih ya. Itu kegiatannya menurut saya sudah hampir tersampaikan, tetapi proses dalam kegiatan inti Ibu menggunakan metode diferensiasi ya, pembelajaran diferensiasi juga itu sangat efektif Ibu ya. Kita sebelumnya Ibu menyiapkan profil murid terlebih dahulu nih, Ibu itu udah oke. Nah kemudian Ibu melaksanakan dalam proyeknya itu kemarin itu seperti dalam presentasikan hasil karya anak itu. Pertama bisa menuangkannya, pertama itu dalam produk, ada yang dalam bergambar, ada yang menuangkan dalam cerita, ada yang presentasinya itu macam-macam Ibu, sesuai dengan minat murid biar anak itu lebih antusias. Dan jangan lupa kita selalu menerapkan sosial emosional ya, atau KSE, kompetensi sosial emosional pada anak supaya pembelajaran lebih fokus, mereka lebih antusias. Apa yang mereka rasakan selama pembelajaran, dan itu harus berpihak kepada murid semuanya ya Ibu ya, seperti itu. Kemudian Ibu
menurut saya nih hal yang tersebut tadi seperti Ibu itu sangat wajar sekali. Nah, selain hambatan dan kendala yang Ibu rasakan itu, tentunya ada perasaan lain nih Ibu nih yang Ibu rasakan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk perasaan ya karena kemarin walaupun pembelajaran tidak sepenuhnya sesuai dengan FFP, tapi alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Iya. Nah meskipun ya karena kurang puas lah karena ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki di Iya. kedepannya Iya. gitu. Nah namun dari kekurangan-kekurangan tersebut itu menjadi catatan untuk saya untuk perbaikan ke depan. Iya. Itu tadi semua ungkapan perasaan Ibu ya selama pembelajaran ya. Kalau dari respon murid-murid, kira-kira bagaimana nih perasaan mereka setelah menggunakan model pembelajaran berbasis project atau PJBL itu ya, yang kemudian juga dicampur juga, dikolaborasi dengan diferensiasi dan sosial emosional kemarin Ibu. Tentunya anak-anak merasa lebih senang karena kan untuk pembelajaran sosial emosional itu baru ada sekarang gitu. Iya, Jadi iya. sesuatu hal yang baru gitu Iya. sehingga anak itu ya ketika ada sesuatu yang baru tentu menambah semangat untuk seperti itu. Nah kemudian untuk PJBL sendiri itu juga menambah minat sama menambah perasaan senang ke peserta didik. Nah kenapa? Karena kalau misalnya pembelajaran secara konvensional itu peserta didik hanya menulis mengikuti apa yang ada di papan tulis misalnya. Nah dengan PJBL ini siswa itu bisa lebih aktif karena kan mereka mengerjakan memecahkan masalah harus membuat sebuah bangunan dari bangun datar. Nah jadi mereka lebih aktif sehingga mereka lebih bergerak dan itu yang membuat mereka terlihat lebih senang Sangat luar biasa Bu ya, saya apresiasi nih. Ternyata ketika kita menggunakan strategi baru itu ya, dan media serta beberapa pendekatan yang baru nih ya, yang berpihak kepada murid, ini juga kan yang berbeda ya, sesuatu yang berbeda ini membuat pembelajaran lebih bermakna ya Bu ya, menyenangkan juga. Menurut Ibu nih, hal positif apa sih yang sudah Ibu lakukan selama kegiatan pembelajaran dan bagaimana nih manfaatnya untuk perkembangan murid itu sendiri di dalam kelas Ibu? Untuk pembelajaran bermakna dan saya itu lebih ingin memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada peserta didik. Kemudian saya juga berusaha untuk dalam program itu berorientasi pada peserta didik. Nah untuk praktik baik mungkin saya menerapkan mereka untuk disiplin dengan misalnya masuk tepat waktu ataupun mengerjakan tugas selesai pada waktunya. Nah, kemudian melalui proyek PJBL ini saya juga melatih siswa untuk bertanggung jawab dan mandiri. Jadi bagaimana siswa itu bertanggung jawab atas tugasnya dan mandiri. Jadi bagaimana anak itu berusaha untuk menyelesaikan tugasnya. Nah karena ini memang tugas mandiri, jadi bagaimana dia itu menyelesaikan tugasnya secara bertanggung jawab dan lebih mandiri. Sesuai minat murid ya Bu ya, sesuai minatnya masing-masing yang kita olah dengan dalam pembelajaran diferensiasi ini. Banyak sekali nih Bu hal-hal positif yang yang Ibu lakukan nih bagi kemajuan murid ya, dari pembelajaran yang berbasis proyek yang dicampur dikolaborasi dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini. Hambatan pun sudah ada, perasaan Ibu nih dan murid Ibu sudah ada, hal-hal positifnya juga sudah ada nih. Memang ini sangat bagus sekali nih. Sekarang tinggal tindak lanjut ke depannya yang akan Ibu lakukan itu apa saja nih, seperti apa nih gitu Bu? Untuk hal yang akan saya lakukan ke depannya, pastinya pertama itu menganalisis nilai dan proses pembelajaran, yang dimana hal ini dilakukan untuk bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Kemudian saya juga akan merencanakan pembelajaran kembali, menyiapkan bahan ajar, sumber belajar dan perangkat pendukung lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah kemudian juga menerapkan strategi dan pendekatan pembelajaran yang berbeda untuk meningkatkan minat dan motivasi murid, tentunya agar peserta didik tidak jenuh seperti itu. Menggunakan metode strategi dan pendekatan yang berbeda. Nah dengan hal-hal seperti itu
saya harapkan akan lebih berdampak positif kepada peserta didik. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih nih atas waktunya Bu, sharing ilmunya, berbagi pengalaman dan strategi baru nih dalam pembelajaran. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf barangkali kehadiran saya pada kegiatan supervisi pasca observasi ini ya, pasca observasi akademik ini itu mengganggu kegiatan Ibu ya. Ibu maaf. Ya Pak, sama-sama, sebenarnya tidak mengganggu ya, karena ini juga akan menjadi bahan pembelajaran bagi saya sendiri gitu, karena kan saya juga sebagai guru masih perlu banyak belajar agar saya bisa menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini itu menambah pengetahuan bagi saya, menambah pengalaman bagi saya seperti itu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu, semoga bermanfaat, sehat selalu. Amin. Saya permisi Ibu.